kali tutup untuk Dewa juga. Tapi Jowhead, oke mereka nggak bikin ada sebuah setup yang dilakukan oleh Onyx. Oh iya, tentunya kita juga tahu ya, kita lihat dari Onyx punya sisi. Dan itu yang gue bilang Om Awa, jangan sampai Onyx-nya punya chance untuk dapetin romer-romer sisi. Jauh masih ada. Time and time. Ada Wait for no Tigreal man. juga Your dari team, Patrick. North girl. Akankah ada combo yang Combo- menyebalkan? Sebenarnya kalau kita bicara combo besar, Tigreal kan bisa Iya, banget. kayak tadi lagi ya. Iya, udah combo besar, Tigreal Beatrix, ada Electrifying Beats di tengah-tengah. Ya atau kalau emang mau jangkau belakangnya juga Gatot Kaca masih sangat available Wah, buat Keyboy. buat Kiboy. Tapi kalau misalnya Gatot Kaca, yang sangat berat adalah dia nggak punya skill escape mechanism satu. Kedua, untuk crowd controlnya tuh nggak bisa continuous gitu loh. Nggak kayak misalnya Jowhead, nggak kayak misalnya Chow. Jadi untuk bot dan mid lane ini nggak terasa terganggu. Jadi Oke. instan. Ya benar, Romer belum keluar nih sekarang. Atau ini Soriso EXP. Oke, Chow dan Blue ya. Tebel-tebel ya. 3 tebel, 2 damager di belakang. Iya. Bener-bener harus ada yang incer belakang sih. Dan instant burst ya, ini berarti mengandalkan banget nih Beatrixnya untuk bisa jadi cepat juga. Iya main front to back ini agak PR ketemu tembok-tembok kayak gini. Fredrin dulu juga. Romer apa yang akan dibawakan oleh Onyx? Ya kalau mau Romer damager, Khalid mungkin ya. Tapi Oke. sisanya sih lebih ke sisi aja, Tigreal. Tigreal, Ya, Gatot. Gatot. Juga yang Gatot buat is oke, ke bener. belakang juga kan buat Bener. jangkau Granger Kiminya. Tapi ya balik lagi itu bisa dihindari tentunya oleh Dewa United itu sendiri. Dan Gatot itu Kaca. Gatot Kaca ini gua melihat kalau misalnya Keyboy-nya nggak di follow up, ini bahaya banget. Ya, tapi selama masih ada Avatar of Guardian, Ya. seharusnya Gatot Kaca masih baik-baik saja ya. Iya sama dia masih bisa unbreakable buat kabur juga kan Iya, Saganya. Dan bisa ada tambahan durability bersama Revitalize yang harusnya dibawa juga. Ya, akan memperpanjang nanti buat tim fight untuk Onyx itu sendiri. Dan secara damager kita bisa bilang Parsha, Joy, Beatrix, 3 damager. Ini cukup masif di setup turtle yang pertama. Bagi Alright. Onyx. Kali ini kita bakal menyaksikan apakah line up yang berhasil mendapatkan kemenangan dari Dewa ini mampu menumbangkan Sang Raja Langit atau sebaliknya Sang Raja Langit mulai mengudara kembali. Ebel Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the land of down. Alright, dua tim yang saling bertemu dengan target yang berbeda. Menambahkan kembali moral boostnya ataukah klasemen akan bergeser untuk Onyx itu sendiri. Dengan membawakan agresif gameplay harusnya Farsa dari Suns-nya juga yang akan coba melakukan clear cepat terlebih dahulu. Sementara Savero memang udah mulai ngebantu pola farming yang dibawakan oleh Kairi itu sendiri. Dan Spencer, dia harus sedikit mengalah karena memang agak ke outrange dengan adanya Farsa. Ya betul banget kalau ngomongin ke arah Spencer, tapi rotasi yang dilakukan Suns ini biasanya tuh dia cepat sekali ya. Apalagi kalau dia pakai Farsha, itu kan dari dulu adalah hero-hero yang bisa kita bilang cukup mengerikan untuk Suns, tapi dengan emblemnya silakan. Iya, ini hero-nya Suns banget ya. Mau bawa Lethal Ignition, bawa Rapture juga. Begitu menyakitkan dan berbeda nih untuk match up di Kimi-nya. Match tadi kita udah ngeliat ada Emblem Marksman, tapi sekarang lebih memang mengandalkan ke arah magic damage-nya juga dengan membawa ke arah Bergen Hunter, tambah dengan Trill juga. Dan yang berbeda adalah Quantum Charge. Dia akan mencari sustainability-nya juga untuk bisa bertahan di laning phase tentunya. Karena dengan adanya outrange tadi agak sedikit sulit. Oke, tapi kali ini kita lihat para pasukan dari tim Dewa, mereka juga udah mulai coba nutup jalan untuk rotasi ini dari tim Onyx. Cuma yang harus diperhatikan adalah kali ini para pasukan dari tim Dewa, mereka tidak boleh terburu-buru untuk early fight. Early fight yang mereka miliki powernya mungkin sampai saat ini cuma ada di Granger. Kalau Soriso dapetin momentum, it's okay. Karena kalau misalnya Onyx, dia nggak harus punya Vader Estelle, tapi spamming skill yang mereka miliki itu udah cukup sakit loh. Cukup. Iya. Alright, mencari informasi Kesu akan memberikan sedikit ancang-ancangnya. Tapi belum ada inisiasi lanjutan yang ingin dilakukan oleh Oh, keduanya. tapi lihat di depan sana, Soriso bakal coba dipegang. Bakal coba untuk mundur para pasukan dari tim Dewa. Mereka tidak akan tinggal diam. Bergerakan menuju ke arah sosok seorang Ri yang sedang mendapatkan parcel. Tapi Kairi is coming. Menuju ke arah Power of Retribution. Dan itu dia, Retribution from Retribution.
berhasil menyelamatkan turtle dari mereka. Kairi memilih mundur ke arah belakang dan flicker power defensif berhasil dilakukan untuk kedua belah pihak. Meanwhile, tembakan dari seorang Spencer masih terlalu besar dan Ray gak ada lagi jalan untuk pulang. Ray, where are you going? Nampaknya flicker power defensif berhasil dihindari oleh seorang Lutfi. Walaupun keren dengan Keyboy, tapi it's totally worth it. Meredam sedikit gameplay farming yang demikian dari seorang Ray. Perasaan tuh sakit banget ya tadi Keyboy langsung hilang seketika dan bahkan Kairi yang tadi diangkat oleh Sorizo dia masih selamat dan talent prediction Wow, oke. Satu suara menuju ke Onyx. Dan Spencer hilang. Wow, instant juga yang tadi Spencernya. Oke, tapi nampaknya yang tiba terjadi di masa Maybe. Spencer hilang bersama dengan Maybe. Kali ini para pasukan dari tim Onyx mereka mendapatkan keuntungan dan seluruh talent yang bertugas menuju ke arah Onyx. Dan ingat, caster sudah beberapa kali ditampar dengan ada kenyataan, but it's okay. Terutama season ini ya. Iya. Season ini banyak banget loh kita kena tamparan semuanya. Betul, semua tidak tertebak dan terduga-duga ya. Betul, itu dimulai dari season 13 sih sebenarnya. Plot twist Season ya. plot twist ya. Nah, kayak di bagian bawah, Xaviera kelihatan cukup normal-normal aja sejauh ini. Meskipun Turtle sempat diambil dengan Dewa, tapi fight-nya masih dimenangkan juga untuk Onyx. Dan topnya damai, berarti kita hanya akan melihat dulu ya, atau menunggu untuk Kairi-nya. Kapan dia akan join buat team fight. Secara item juga Kairi akan menuju ke Stallium side buat first itemnya dan Hunter Strike untuk Maybe yang sudah selesai versus Malfigan nih. Jadi range yang dicari ternyata oleh Xaviera. Dia mau main safe. Ya itu seperti kata Aul sudah bilang, dari namanya aja Xaviera. Iya. Dari data juga menunjukkan kalau dia memang lebih fokus untuk farming dulu. Kalau bisa dapetin turret, dapetin dulu. Kalau udah merasa cukup, baru nih team fight yang akan bisa diikuti juga oleh sosok Xaviera. Tapi jangan lupakan juga power of retribution ini sangat-sangat penting untuk Dewa. Tapi Lutfi. Tapi lihat di depan sana, itu the way of Dragon. Berhasil mendapatkan Lutfi. Masih bisa bertanda power of retribution kembali lagi keluar depan sana. Menandakan power dari sosok seorang Fledrin. Tapi meskipun dia harus tumbang, para pasukan dari tim Onyx mereka nggak mau kasih nafas sedikit pun. Nggak mau ngendori permainan mereka. The privilege tanpa adanya satu sosok Kairi menuju ke arah para pembuff kan tidak adanya retribution. Tapi kayaknya nggak ada invade ya. Yang ini dilakukan juga sama Onyx. Dan Onyx mencoba untuk melakukan adanya trade terhadap kerugian objektif di Turtle dengan poin kill yang bisa mereka dapatkan. Ya, kalau tadi ada retribution, mungkin Kairi ngambil privilege tersebut. Iya. Tapi kan nggak ada. Ya mau nggak mau Kairi harus ya udah deh, jungle bawah aja udah cukup. Ya, dan Dewa masih bisa mengejar juga lah. Oke, tapi ada penetrate. Lumayan damage-nya maksimal. Kali ini mereka seorang Itoshi Kisu. Tapi di balik sisi semuanya ada Death Sonata yang membuat Sas agak cukup gemetar tuh tadi. Iya, dan Kesu belum kelihatan ya bagaimana power pick off-nya dia bisa dilakukan. Sementara dari Onyx memang belum ada juga. Bahkan tidak ada dengan yang membawa ke arah Purify, Om Wawa. Dan ini memang cukup berbahaya sih kalau tanpa Purify ya kita bicaranya. Tapi di bagian bawah tadi maybe sempat untuk menjaga juga orange buff agar Onyx tidak langsung menuju ke sana. Dan maybe second item Sky Pierce baru selesai dan maybe bisa mulai join team fight berusaha untuk mengumpulkan stack demi stack untuk lethality dari Sky Pierce. Alright, para pasukan dari tim Onyx kali ini mereka tidak boleh kehilangan turtle kedua. Jujur, ini ngebuat maybe unggul sekali atas Xaviera Om. Dari 3.800 walaupun ke 4.100 emang nggak banyak. Tapi untuk seorang gold laner, satu item kecil aja pecahan tuh sangat impact-nya beda. Yap. Sangat beda impact-nya. Tapi lihat di depan sana, Oh, ada no. Taul menuju ke arah sosok seorang Lutfi. Ray memilih untuk mundur ke arah belakang. Dengan adanya turtle dari arah bottom lane, harusnya Xaviera bisa melakukan support system dengan penetration yang dia miliki. Karena Kairi, bangkainya terlalu lama oleh Sorizo di depan sana. Yang dikasih farming dulu ya untuk Kairinya ya. Dibiarkan lane atasnya didelegasikan untuk Kairi itu sendiri. Dan perfect turtle depan mata. Mangkat Lutfi! Astaga, Lutfi menuju ke arah seorang Spencer berhasil mengunci flicker dari seorang Spencer. Meanwhile, di depan sana dengan turtle yang berhasil didapatkan oleh seorang Ray, privilege kali ini tidak akan dilepaskan oleh seorang Kairi. Dengan satu purple buff-nya, udah mulai tertangkap di depan sana. Tapi Kairi masih mau lebih dan hilang begitu saja tuh Wild Dragon yang on point. Menuju ke arah seorang Spencer, 1 point kill dan tadinya itu privilege yang bisa diambil oleh seorang Kairi. Iya, trade ya. Jadi malah rugi benar. Iya, dan bahkan ini ngebuat akhirnya dari Dewa unggul banyak walaupun harus all in loh. Tadi sampai 2 Wave Dragon aja dikeluarin. Ya, 3 turtle ya berarti perfect turtle untuk Dewa juga dan terlalu dalam sih. Tadi memang untuk Kairinya penggunaan dari
Electrifying Beats yang sudah terpakai tadi yang membuat dia tidak bisa kabur lagi untuk menetralkan efek-efek CC slow yang bisa di purify tadi oleh Electrifying Beats. Dan tim fight kumpul ya, melihat kekuatan dari Kimi yang sudah aktif, dari Granger yang sudah aktif, dari Dewa sekarang mereka sudah mulai berkumpul juga. Mereka punya badan yang solid di depan, mereka punya Fredrin kali ini. Oke, Fredrin, tapi mid to the late game, Fredrin nggak bisa terlalu kuat loh. Bakal lihat Lutfi di sana, bakal coba di following up oleh dengan Venom Rise, tapi Ray terus sakit. Dan harta atau tadi zona, tapi juga seorang Lutfi bisa meledakkan seorang Lutfi dengan instan, dan itu dia. Sky Piscer activate, menuju ke arah sosok seorang Baby yang sangat sakit nantinya kalau nggak ditanggulangi. Dan masih dengan sans untuk penjaga dari area mid sekarang. Feather Airstrike yang selalu bisa mengusir juga dan Avatar Guardian Solo kill. berhasil mendapatkan Spencer dan solo kill. Wow. No flicker dan duel mereka berikan seorang Sasta berfollowing up damage. Itachi Kesu. Apakah itu hanya buying time untuk turret di arah bottom lane? Ya harusnya itu ada distraksi ya untuk ngebuat, ya seenggaknya kan turretnya hancur. Tapi kenapa harus pakai flicker? Kenapa harus pakai flicker itu pertanyaannya? Terlalu mahal gak sih flicker itu? lumayan mahal sih dan mahal banget sebenarnya. Kenapa? Karena ada Lord yang keluar juga ya. Karena objektif yang muncul. Lihat, dan Savero, BOD sudah selesai. Duel dari kedua marksman harusnya kita akan lihat sebentar lagi. Karena tadi item dari Maybe juga dia sudah kumpulin 3 item ya. Jadi sudah powerful juga sebenarnya untuk Ranger dari Maybe. Dan setup lebih dahulu mungkin untuk di start bagi Onyx nih ya. Karena mereka lebih banyak dari sisi kuantitas pemain. Udah Baby. Wah ini dia Masman. Ya kan, yang sangat berani. Memang pria tidak bercerita, tapi Masman maju di depan seperti ini. Menunjukkan keberanian yang mereka miliki, tapi Keyboy bukan coba ditangkap begitu saja. Bukan coba dimakan dengan Feather Airstrike following up damage. Meanwhile dari belakang Lutfi berhasil berzoning out seorang Spencer. Dan ini saja Kairi untuk bisa menutup jalan dari seorang Spencer. Karena udah ada informasi tidak ada flicker dari sosok seorang Gaming. Iya, dan juga Bandit Race tadi udah diaktifkan juga ya, tanpa adanya mengenai target yang diinginkan, tapi hanya mendelay saja waktu eksekusi terhadap Lord. Astaga Lutfi! Bakal coba di following up damage, tapi Keyboy nampaknya udah gak bisa bertahan dengan cukup lama. Meanwhile di depan sana permasukan dari tim Onyx, mereka terkena 2 point kill. Duel mereka berikan seorang Kairi tanpa following up damage dan triple kill looking for Maniac. Informasi yang sangat-sangat mahal dengan 4 point kill dan Sky Piscer yang sudah cukup tinggi. Wah, ini susah banget sih untuk bisa numbangin Ray-nya pun di depan. Terlalu banyak bahkan. Ngebuat dari Lutfi dan juga Keyboy-nya juga nggak bisa nahan damage terlalu lama. Yep. Kekuatan dari 3 badan sekarang. Konsil. Oke, konsil terjadi. Sans jadi target utama mereka, tapi ternyata hanya gertak-gertak sambal karena flickernya belum available. Dia hanya memilih untuk bisa membuat akhirnya pemain-pemain Onyx mundur dan outer middle turret mereka cabut juga beserta dengan replay yang akan kita intip. Yap, dari positioning tadi ya. Kalau bisa dibilang selama Spencer dan Maybe-nya bisa berada di belakang dari Ray, ini Dewa akan sangat powerful banget. Lihat bagaimana Maybe, Spencer, 2 pemain ini bisa memberikan damage dan nggak ada yang bisa membalas apa yang dilakukan oleh 2 pemain tersebut. Nah ini Om, beratnya kalau Keyboy pakai Gatot, kalau dia udah masuk dia nggak bisa keluar. Yap. Sekalipun dipakai untuk keluar, itu nggak ada lagi sisi yang dimiliki. Dan sedangkan kali ini, mereka benar butuh penjagaan untuk Sans di depan. Dan Savero masih butuh badan, lihat Keyboy. Nggak bisa bertahan cukup banyak, bahkan instan. Itu dia. Itu banyak banget CC-nya ya, kena energy eruption, ditarik lagi. Yap, ada Brave Assault juga tadi. Semuanya masuk dan Dewa unggul cukup jauh sekarang. Lord memang bisa dibersihkan dari Holy Defense juga yang sudah ter-trigger. Mungkin hampir secara keseluruhannya. Dan ini masih Super Minion yang jalan di bagian bawah. Yes, Feather Airstrike for defensive. The best thing yang bisa dilakukan. Dan untungnya dari tim Onyx mereka punya Beatrix dan mereka punya Farsha. Itu adalah 2 aset mereka yang sangat berharga. Asuransi defense ya. Ya betul sekali. Ya walaupun dalam keadaan tertinggal sekarang 6.000. Keadaannya dimiliki oleh Dewa United. Turret Vision ini akan semakin luas lagi bisa dikuasai oleh Dewa. Oke, tapi nampaknya di depan sana Ray berhasil membuat Keyboy ter-take down. Bahkan flicker for defensive dikeluarkan seorang Lutfi dari Itachi Kesu. Mencoba menangkan seorang Savero. Flicker for defensive. Fokus ke arah PS dengan Sans yang terkena double kill. Dan seorang Maybe meledak harta tatanan senjata. Ini bencana. Di depan sana para pasukan dari tim Onyx mereka para Foranda. Fokus ke arah belakang. Ingat, dari seorang Itachi Kesu dia belum mengeluarkan Way of Dragon. Ya ini bakal menjadi satu pengawalan terhadap wave di arah tengah. Apakah Onyx mampu bertahan? Oh ini bencana. Fokus karena PS tapi Avatar of Guardian berhasil memukul mundur para pasukan dari tim Dewa. Tidak terlalu lama karena Keyboy akan meledak. Untuk kesekian kalinya Legendary
from Dewa United Esports. Iya, membeli waktu setidaknya untuk menunggu teman-teman yang lain dari Onyx. Spawn kembali. Dan akhirnya masih belum menjadi jawaban untuk Dewa bisa mendobrak pasal ini defensif dari Onyx. Ya. Ini benar-benar sulit sih untuk Onyx ya. Karena berulang kali skenario yang terjadi adalah waktu Keyboy lagi masuk dengan ALG-nya dia. Langsung semuanya mundur, mencar semuanya. Dan yang mencar ini masih ada Kimi, masih ada Granger yang punya range yang jauh juga sehingga nggak bisa nangkep. Dan itu yang menjadi kayak membuat Onyx sulit untuk selalu bisa melakukan team fight. Tidak ada single target lock untuk menuju ke Kimi. Tidak ada juga buat Granger. Sedangkan badannya di depan akan dipegang juga dengan Ray. Dan kita tahu bagaimana problemnya adalah Ray ini punya begitu banyak efek sisi dari tauntingnya, dari knock up-nya, dari efek slow-nya juga. Masih ada Zorizo juga yang bisa bahkan menunggangi Sans tadi. Oh, itu dia. Sansnya udah ditunggangin. Abis itu kena Sky Fisher. Hilang di tempat sudah. Yap, dan Lord bisa didapatkan oleh Dewa United tanpa adanya gangguan sama sekali yang bisa dilakukan pula oleh Onyx. Mereka harus mundur, tapi again ya, dua asuransi defense mereka selagi terjaga. Harusnya ya Onyx masih bisa memperpanjang nafasnya mereka. Dan Dewa PR-nya adalah bagaimana Itoshi Kesu bisa memanfaatkan flicker dan juga The Wave Dragon-nya ini mengincar Karasans ataupun Savero tanpa adanya Purify untuk mereka. Ya, ini yang paling penting memang. Tanpa membawakan Purify, memang ini adalah risky choice yang dipakai oleh Onyx. Mereka berusaha untuk menggocek ya, tapi mereka harus juga tahu di mana keberadaan dari Itoshi Kesu. Tapi mereka harus melakukan defense di arah top lane loh. Ini minionnya bergerak terus menuju ke arah top lane. Dan informasi yang didapatkan mereka akan satu turret terakhir sebelum menuju ke arah base. Ini sangat mahal Omawa. Kalau mereka tidak bisa melakukan defense ini bisa berbahaya. Ini bisa di end game karena Lord bergerak menuju ke arah base turret. Di depan sana mereka belum melihat di mana ada sosok Keyboy di arah belakang. Baby Flicker for defense masih bisa dihadapi dan Battle Trash gagal mendapatkan satu point kill. Meanwhile, Zorizo take down. Fokus menuju ke arah belakang. Ini menjadi target utama dan spray down. Tembakan peringatan tapi fokus ke arah base gak peduli apapun yang terjadi membuat Ormas dari tim Onyx terpecah belah. Sedangkan Lutfi gak ada jawaban untuk bisa di take down. Dan lihat, Avatar of Guardian for defensive kembali fokus ke arah base dan Dewa United Esports berhasil mendapatkan game yang pertama. Onyx porak-poranda. Yes, dan bahkan ini membuat pula prediksi semua caster salah. 2-0. Apa itu 2-0? Iya, dan Dewa United ternyata dengan membawa jawaban hadirnya Kesu, Spencer, dan kembalinya juga Ray. Membuat akhirnya mereka bermain cukup lepas, Om. Yap, dan draft yang manis. Dan memang tadi ya, resiko yang tinggi yang dibawakan oleh Onyx adalah mereka tidak membawakan Purify sama sekali. Dan itu lebih membuat nyaman pasti untuk Kesu bisa melakukan setup dengan Chow yang terpakai. Lagi-lagi Dewa memberikan sebuah pukulan yang telak untuk tim yang berada di atas mereka. Meskipun sedikit terlambat, tapi kita tahu ini adalah tim yang sulit untuk dikalahkan dengan mereka sebenarnya. Tapi mereka sanggup untuk membawakan dengan sangat rapi juga. Ray keluar dengan Fredrin, dia sanggup untuk memegangi hero-hero dari lawannya juga dan membuat Keyboy tidak sanggup untuk berbuat apapun setelah melompat dengan Avatar of Guardian. Ya, apakah ini Fredrin akan lulus? Tapi itu dia Om, yang sempat aku bicarakan tentang adanya Gatot Kaca. Karena aku benar-benar mengasumsikan ketika dia masuk dia nggak bisa keluar. Oke, dia untuk keluar, tapi ketika dia keluar itu udah nggak ada lagi crowd control. Dia harus butuh continuous. Yep. Dan bahkan waktu Keyboy masuk lewat belakang, kelihatan langsung di-flickerin. Iya langsung Gak dapat apa-apa, udah kayak rugi aja gitu loh. Rugi aja. Iya. That's why ketika ban terhadap Jahwet itu pinter sekali. Itu pinter banget ketika ban terhadap Jahwet karena dia tahu Jahwet dan Keyboy bisa terus-terusan untuk memberikan pressure. Maybe gak sempat jadi atau apa dan itu yang dihindari sama Dewa yang mengakibatkan ban yang sangat tepat di dalam Jahwet tadi. Ya, congratulations untuk Dewa ya. Yeay. Tengahnya main lepas menjadi sebuah jawaban juga untuk Setidaknya. Dewa itu sendiri ya. Benar. Bisa aja yang 7 bisa ke 8 kan nanti kan kalau kesalip-salip terus. Bisa. nih. Iya, bisa. Tarik ya. Ditarik. Setidaknya kan berhentinya di atas dikit. Iya. Tapi ini dia krusial momennya, silakan. Oke, dari fight awal ya mungkin ya di sini di menit yang keempatan. Bagaimana fight yang terjadi memang cukup panjang.
Cuman secara nih ya, untuk tim fight-nya tadi karena maybe-nya sudah mulai join juga, terus juga masih adanya kehadiran Kimi. Dua lini belakang ini dan di depannya dipegang dengan Fredrin membuat Onyx agak sulit juga. Ya ini Kimi Granger superior banget kalau ada 3 badan kayak gini ya. Betul. Dan maybe Godliner 10/10 menjadi MVP di game yang pertama dengan free hitnya dia, targetingnya dia, apalagi dari awal dia nabung stack lethality dengan begitu banyak. Ya, itu sangat banyak tadi untuk stack lethality dia. Mengingat ya, untuk Skepircha selesai di item yang kedua. Jadi lumayan cepat juga untuk bisa join team fight-nya. Dan ini dia sebuah appraisal ride yang sangat manis ya. Menghasilkan first blood juga tadi. Berhasil didapatkan oleh Ray. Dan tekanan memang ada, tapi di awal-awal Suns-nya masih sanggup untuk mengusir siapapun untuk kembali. Karena masih ada Feather Airstrike. Masih ada skill yang memang cukup mahal ya buat di early. Tapi titik baliknya adalah di sini, di turtle yang kedua. Dimana untuk long team fight-nya ternyata masih bisa dipegang juga dengan kemenangan Retribution untuk Ray. Retribution ya, apalagi kan kontrol power retri, pressure rod, energy eruption, itu kan bagus banget ya buat Fredrin itu sendiri. Dan akhirnya di-convert jadi keunggulan yang banyak ke pressure rod. Dan ini kayak aku ngeliat pemain-pemain dari Onyx mereka gak connect satu sama lain. Lutfi-nya di depan sendiri, Kiboy-nya juga tadi sendiri, gak ada follow up damage yang siap. Sementara Savero-nya lagi ngapain, saat gak ada skill. Ya, jadi kayak mereka gak bisa tembusin bagian depan aja sih, 3 badan ini. Barrier-nya terlalu tinggi ya. Terlalu banyak, dan kalau mereka mau lompat ke belakang langsung ya, mau coba buat colong ke antara Spencer atau Maybe, selama Flicker masih ready buat kedua hero itu. Kayaknya mereka akan sangat mengalami kesulitan, dan kita selalu melihat kan, untuk trigger Flicker buat Maybe dan Spencer, siapa yang mau ke trigger? Iya, apalagi Joy kan sekarang banyak banget cancellation ya. Yes. Apalagi Fredrin ini salah satu jawaban juga untuk bagaimana Joy ini tidak leluasa dan kita nggak ngelihat Joy-nya bisa enjoy. Betul, kayak Sulit ya. mau masuk pun udah dipotong nanti Kesu, bisa tiba-tiba Way of Dragon juga tadi kan. Ya, Bisa gerak tadi buat Kairi. no Purify lagi kan, jadi kayak nggak perlu capek-capek untuk nge-trigger Purify ini juga. Betul. Ya, tapi ya dengan 14 menit saja ternyata upaya defense tadi sempat bisa dilakukan untuk di wave yang pertama. Tapi ternyata dengan hancurnya base turret masuk lagi dari Dewa United dengan perbedaan atribut yang lumayan kerasa juga. Apalagi ngelihat Spencer yang memang punya continuous damage yang mungkin gak dimiliki sama Onyx adalah itu. Yep. DPS. Mereka kan lebih ke burst aja. Yep, dan kalau sampai putus di tengah ya, kayak misalnya Kairi tadi memang yang overcommit buat dapetin purple buff-nya, langsung terpunish juga nih, karena untuk damage output yang lainnya hanya ada Suns. Memang mungkin ya ada Savero bisa ngeburst begitu habis semuanya source skillnya. Dan bisa ditahan di bagian depannya dengan hero-hero kayak Glue, Fredro udah pasti bisa nahan. Mereka tidak akan bisa menahan kembali akhirnya. Dan sangat-sangat sulit untuk Onyx. Karena mereka kehilangan objektif, patah di sana semuanya. Dan tidak begitu banyak hero badan ya. Dan lebih kita melihat mungkin dari Lutfi-nya sendiri. Lutfi yang harus bisa menahan dan dipegang waktu dia melompat dengan Infernal Pursuit. Kalau gue lihat Lutfi itu udah bagus banget ke arah belakang. Tapi memang dia nggak bakal bisa tahan lama. Ya, masalahnya siapa yang bisa tahan dengan item yang sudah selesai dari Maybe, dari Spencer juga. Dia masuk kelar. Justru momen yang mereka mendapatkan kemenangan di awal tadi itu udah cukup penting. Cuma mereka nggak bisa handle ketika team fight yang kedua sama di River juga kan. Itu mereka nggak bisa handle tuh di situ. Ya, 10.000 gold yang terjadi gapnya ini juga sulit ya. Itu continuous damage-nya itu loh yang nggak bisa ditahan sama Onyx. Mereka banyak banget tadi untuk Suns yang memang diharapkan sebagai damage dealer-nya juga. Ini kan terpaksa untuk tutup Hydra Strike-nya, dia mundur, nggak dikasih positioning yang enak. Apalagi tanpa adanya Purify ini akan semakin enak untuk Sorizo bisa targetin siapa aja, Kesu bisa targetin siapa aja. Iya, Sorizo bahkan kan tadi sempat juga buat dapetin Suns tuh. Buat di area base-nya mereka. Di atas ya tadi ya. Betul, dan Spencer masih sempat tumbang sih tadi, masih bisa ditargetkan ya. Cuman aku lebih ngelihatnya lebih ke Maybe-nya yang memang kayak gak bisa dipegang. Alright. Dan itu dia ternyata, apa itu prediksi?
you very much.